Selamat siang Bu Sabrina dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, saya Jason Dharma Saputra Setiawan dengan nomor NIM 01011-220025 akan mempresentasikan mengenai consumer learning atau pembelajaran konsumen yang merupakan aspek kritis dalam memahami perilaku pembelian. Tujuannya adalah untuk tidak hanya memahami dasar-dasar bagaimana konsumen belajar, tetapi juga bagaimana kita dapat menerapkan pengetahuan ini dalam strategi pemasaran. Saya akan membahas teori pembelajaran, termasuk pengondisian klasik dan instrumental, dan bagaimana ini dapat diterapkan dalam strategi pemasaran. Saya juga akan membahas mengenai pembelajaran observasional, yang menunjukkan bagaimana kita belajar dari orang lain dan pentingnya proses kognitif seperti pengolahan informasi dalam membuat keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterlibatan konsumen, baik secara aktif maupun pasif, mempengaruhi cara mereka belajar tentang produk dan merek. Dan yang terakhir, saya akan membahas metodologi untuk mengukur efektivitas pembelajaran konsumen yang vital untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Pembelajaran konsumen adalah fondasi dari semua keputusan pembelian. Ini adalah proses di mana seseorang menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman baru tentang perilaku mereka di masa depan. Pembelajaran ini bisa terjadi secara intensional, di mana konsumen aktif mencari informasi untuk kebutuhan spesifik, atau secara insidental, di mana pembelajaran terjadi secara tidak sengaja, seringkali melalui exposure berulang terhadap iklan atau pengalaman langsung dengan produk. Memahami kedua jenis pembelajaran ini memungkinkan kita untuk lebih baik menyusun pesan kepada konsumen untuk memaksimalkan dampaknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori pembelajaran dalam perilaku konsumen. Pembelajaran konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori pembelajaran perilaku dan kognitif. Teori pembelajaran perilaku dengan pengondisian klasik dan instrumentalnya menunjukkan bahwa perilaku konsumen dapat dimodelkan dan diubah melalui asosiasi dan konsekuensi. Contohnya itu, pengondisian klasik digunakan dalam iklan untuk menghubungkan produk dengan emosi atau sensasi positif. Di sisi lain, teori pembelajaran kognitif menekankan pada bagaimana konsumen memperoleh informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah, yaitu dengan menganggap konsumen sebagai seseorang yang aktif berpikir, yang strategi pemasarnya harus memperhitungkan cara terbaik untuk menarik perhatian dan meyakinkan melalui argumen rasional dan emosional. Selanjutnya adalah classical conditioning atau pengondisian klasik, merupakan asosiasi antara dua stimulus hingga satu stimulus memicu respon yang sama seperti stimulus lainnya. Ini berarti mengaitkan produk dengan perasaan positif atau status sosial. Contohnya itu iklan yang menampilkan seseorang yang bahagia menikmati produk tertentu bertujuan untuk membuat konsumen mengasosiasikan produk dengan kebahagiaan. Stimulus generalisasi dan diskriminasi bermain dalam memperluas atau membatasi respon ini ke produk atau situasi serupa, memungkinkan merek untuk memanfaatkan atau membedakan diri mereka dari asosiasi yang sudah ada. Memahami dinamika ini juga memungkinkan kita untuk lebih efektif mengelola persepsi merek dan perilaku konsumen. Selanjutnya adalah instrumental conditioning. Dalam instrumental conditioning, kita melihat bagaimana perilaku konsumen itu dibentuk dan dimodifikasi melalui konsekuensi seperti reward atau punishment. Ini berarti jika perilaku pembelian diberi reward seperti diskon atau hadiah, perilaku tersebut harus diulangi. Sebaliknya, jika perilaku tertentu menghasilkan pengalaman negatif, kemungkinan perilaku tersebut itu harus dihindari di masa depan. Konsep ini sangat penting dalam merancang program loyalitas pelanggan dan promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong pembelian berulang dan memperkuat hubungan dengan merek. Contohnya adalah point reward yang diperoleh dari pembelian yang bisa ditukarkan dengan produk atau layanan
akan memotivasi konsumen untuk berinteraksi dengan merek kita. Selanjutnya adalah observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Menunjukkan bahwa kita sering belajar perilaku baru dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Ini berarti konsumen dapat dipengaruhi oleh testimoni pelanggan, influencer, dan figur publik yang mereka lihat menggunakan atau mendukung produk. Ini menjelaskan kenapa endorsement itu dan review memiliki kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Ketika keputusan melihat orang lain mereka anggap sebagai role model atau sejawat mereka akan mendapatkan hasil positif dari produk. Mereka lebih cenderung untuk membeli produk tersebut berdasarkan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang serupa dengan role model mereka. Baik, selanjutnya adalah information processing, yaitu bagaimana konsumen memproses informasi dari lingkungan sekitar mereka. Proses ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu receiving, storing, dan retrieving. Pertama, konsumen menerima informasi melalui berbagai saluran, seperti iklan, ulasan produk, atau rekomendasi tertentu. Informasi ini kemudian disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada seberapa relevan atau pentingnya informasi tersebut bagi konsumen. Akhirnya, informasi itu diambil dari memori untuk membantu dalam pengambilan keputusan pembelian. Dengan mengerti proses ini, kita dapat merancang proses pemasaran yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mudah diingat dan diakses kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya adalah cognitive learning, yaitu pemahaman dan penggunaan informasi aktif untuk membuat keputusan. Hal ini berarti konsumen tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif dalam mengolah, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Dalam konteks pembuatan keputusan, konsumen ini menggunakan informasi yang telah mereka proses untuk mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan berdasarkan kinerja yang dianggap penting. Jadi penting untuk menyediakan informasi yang jelas, relevan, dan meyakinkan tentang suatu produk atau layanan kita, sehingga memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan dan merasa percaya diri dengan pilihan mereka. Selanjutnya adalah keterlibatan konsumen dan pembelajaran pasif. Keterlibatan konsumen ini merujuk pada tingkat minat dan perhatian yang konsumen berikan terhadap suatu produk atau layanan, yang dapat berdampak signifikan tentang bagaimana mereka memproses informasi. Pembelajaran pasif terjadi ketika konsumen ini tidak secara aktif mencari informasi, tetapi memperoleh pengetahuan melalui exposure tidak langsung, seperti iklan di media sosial atau berbicara dengan teman. Keterlibatan yang tinggi biasanya mengarah pada pembelajaran yang lebih mendalam dan ingatan yang lebih tahan lama. Sedangkan pembelajaran pasif mungkin lebih bergantung pada repetisi untuk meningkatkan retensi. Strategi pemasaran kita harus menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan tingkat keterlibatan target pelanggan, menggunakan metode yang lebih interaktif dan mendalam untuk pelanggan yang sangat terlibat, dan repetisi untuk meningkatkan kesadaran dan retensi antara mereka yang kurang terlibat. Selanjutnya adalah mengukur hasil pembelajaran konsumen. Mengukur seberapa baik konsumen belajar dari kampanye pemasaran kita adalah kunci untuk memahami efektivitasnya. Teknik utama adalah pengujian pengenalan atau recognition dan ingatan atau recall. Pengenalan berkaitan dengan komponen konsumen untuk mengenal merek atau iklan dari pilihan yang diberikan, sedangkan ingatan menguji kemampuan mereka untuk mengingat informasi tanpa bantuan visual. Pengukuran ini memberikan wawasan tentang brand awareness, efektivitas pesan iklan, dan seberapa baik informasi disimpan dalam memori konsumen. Hasil dari pengukuran ini sangat penting dalam menggunakan strategi komunikasi dan pemasaran untuk membangun brand loyalty dan meningkatkan brand quality.
Hal terakhir dalam pembahasan kita adalah aplikasi pembelajaran konsumen dalam pemasaran. Seperti yang kita ketahui, penerapan teori pembelajaran dalam pemasaran dapat mengambil banyak bentuk, termasuk penggunaan rewards untuk mendorong perilaku pembelian ulang, menggunakan repetisi untuk membangun kesadaran merek, dan memanfaatkan stimulus generalization untuk memperkenalkan produk baru. Demikian pula pentingnya experience atau pengalaman dalam pembelajaran konsumen yang tidak dapat diremehkan. Pengalaman positif dengan merek dapat memperkuat loyalitas. Menggunakan simbol dan tanda yang konsisten juga membantu dalam membangun identitas merek yang kuat dan mudah dikenali. Pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen belajar dan memproses informasi memungkinkan kita untuk merancang strategi yang lebih efektif untuk target pelanggan kita. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pembelajaran ini adalah kita telah menjelajahi berbagai macam teori dan aplikasinya dalam dunia pemasaran, dari pengondisian klasik dan instrumental hingga pembelajaran kognitif dan juga observasional. Kita telah melihat bagaimana konsumen memperoleh, memproses, dan juga menerapkan informasi. Keterlibatan konsumen dan strategi pembelajaran pasif memainkan peran yang penting dalam merancang kampanye yang efektif, sama seperti pentingnya mengukur hasil pembelajaran dan mengoptimalkan pendekatan pemasaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih efektif mempengaruhi perilaku pembelian, membangun kesetiaan merek, dan akhirnya mendorong kesuksesan bisnis. Marilah kita gunakan pemahaman ini untuk menetapkan strategi yang lebih menarik dan resonan dengan konsumen kita. Sekian dan terima kasih.